kajian materi kali ini mengenai ilmu tauhid, pembahasan sifat 20 lanjutan kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang sifat wujud sudah jelas. Kali ini sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Karena dalam sifat 20 kajiannya adalah sifat yang kedua disebut dengan sifat qidam. Bagaimana pengertian sifat qidam? Di dalam kitab ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qidamul wajibul lahu ta'ala fa ma'nahu adamu iftitahil wujud, ay annahu laisa liwujudi zatihi ta'ala wala liwujudi sifatihi zatiyah iftitah. Adapun maksud daripada sifat qidam yang wajib kita i'tiqadkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka maksud daripada sifat qidam itu adalah tidak ada permulaan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya laisa liwujudi zati ta'ala wala liwujudi sifatihi zatiyah iftitah. Tidak ada bagi keberadaan zatnya Allah Ta'ala dan keberadaan sifatnya itu permulaan. Jadi adanya zat Allah Ta'ala yang kita sembah, adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada permulaan. Maksudnya jangan sampai kita berpikir bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada permulaan, diciptakan oleh seseorang atau terjadi dari tiada sebagaimana makhluk, itu tidak. Makanya dalam sifat ini disebut sifat salbiyah. Kalau ada istilah ulama-ulama tauhid menjelaskan tentang sifat salbiyah, maksud salbiyah itu adalah sifat untuk menolak yang tidak layak. Nah, di sini yang ditolak, karena di sini pembahasan sifat qidam, Allah itu tidak berpermulaan, itu menolak kalau ada pemahaman bahwa Allah itu diciptakan oleh seseorang, Allah itu berawal dari sesuatu, Allah itu berawal dari tiada. Ini ditolaklah dengan kata-kata qidam. Apa makna qidam? Yaitu tidak ada permulaan adanya Allah Ta'ala itu, baik zatnya, sifatnya. Jadi wajib kita i'tiqadkan keberadaan Allah Ta'ala itu tidak berawal, tidak berawal dari tiada, tidak berawal dari ciptaan sesuatu, tidak dibuat oleh siapa-siapa. Allah memang ada, memang sedia kala. Itu pengertian qidam. Maka dengan dikatakan Allah itu tidak ada permulaan, Allah itu tidak diawali dari tiada, tertolaklah pemahaman kalau ada yang berpikir Allah itu diciptakan. Jadi Allah bukan diciptakan oleh siapa-siapa. Yang ada permulaan wujud itulah makhluk. Wujudnya, adanya alam semesta, adanya langit dan bumi, adanya surga neraka, adanya manusia, saya, mereka, dan Anda, semua itu namanya makhluk. Ini ada permulaan. Keberadaan kita diawali dari tiada, berawal dari tiada, diciptakan menjadi ada. Itu. Adapun Allah tidak berawal, bukan dari tiada, memang ada. Itu wajib kita i'tiqadkan. Wadidduhu, sedangkan lawan daripada sifat qidam ini adalah al-hudus, diciptakan atau berpermulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu diciptakan oleh siapa-siapa. Mustahil Allah itu berawal dari tiada atau dari unsur sesuatu, tidak. Jadi sudah jelas, wajib kita i'tiqadkan Allah Ta'ala itu tidak berawal, tidak diciptakan oleh siapa-siapa, dan mustahil kalau terpikir Allah itu diciptakan oleh siapa-siapa. Nah, kemudian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ayat ini di dalam surat Al-Hadid ayat ketiga dijelaskan, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wa batin. Dialah Allah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Maksud Allah yang awal bukan berawal, tetapi
Maksud Allah yang awal itu, Allah mengawali segala sesuatu. Segala keberadaan sesuatu, berawalnya segala sesuatu itu adalah dari ciptaan Allah, dan berakhirnya segala sesuatu adalah kembali kepada kehendak Allah. Itu pengertian Allah yang awal, Allah yang akhir. Artinya berawalnya sesuatu dari Allah, berakhirnya sesuatu kembali kepada Allah. Nah, Allah yang zahir, Allah yang batin. Apa yang nampak itu harus kita jelas itu adalah hak Allah, dan rahasia di balik yang kita nampak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat tidak meleset, tidak lari daripada hak milik Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita etikadkan. Kemudian kita lanjut lagi karena satu rantaian yang sama pengertiannya. Sifat yang ketiga yang wajib kita etikadkan dalam pembahasan ini adalah sifat baqa, artinya kekal, sifat kekal. Nah, jadi wajib kita etikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kekal. Sini dijelaskan, wa ammal baqa'u fa ma'nahu adamu ikhtitamil wujud. Seperti tadi. Adapun maksud daripada sifat baqa yaitu maka bermula maknanya itu adamu ikhtitamil wujud, tidak ada kesudahan, tidak ada akhir, tidak ada penghabisan adanya Allah taala itu. Sifat qidam tadi adamu iftitah, tidak ada permulaan. Kalau sifat baqa pengertian adamu ikhtitam, tidak ada penghabisan. Sifat qidam tidak ada permulaan, sifat baqa tidak ada penghabisan. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi dalilnya sama, yaitu huwal awalu wal akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Jadi ayat ini sekaligus menjadi dalil dua sifat, sifat qidam dan sifat baqa, yaitu tidak punya awal, Allah itu tidak punya akhir. Artinya Allah, jangan kita berpikir bahwa Allah itu ada yang menciptakan, dan jangan kita berpikir Allah itu ada yang merusakkannya. Karena Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan, tidak ada penghabisan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.